Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru setanah air Indonesia yang mana banyak keluhan mengatakan bahwa pengisian PMM ya itu sedikit mengalami kesulitan karena satu dan lain hal. Dan ini masuk akal, tidak masalah daerah perkotaan yang ada jaringan dan lengkap fasilitas. Lalu bagaimana dengan para guru yang berada di pelosok terdalam yang tidak lengkap fasilitas dan tidak ada jaringan? Bagaimana juga caranya mereka melakukan penginputan ya di PMM? Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, di sini ada satu informasi yang disampaikan oleh Mendikbudristek mengenai kesulitan tersebut. Ya. Guru kesulitan memenuhi 32 poin kinerja dari yang sudah direncanakan. Kemdikbud siapkan solusi ini. Nah, apa kira-kira solusinya Bapak Ibu? Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Pengisian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar atau dalam PMM sedari awal sudah banyak menuai respon baik, positif maupun negatif. Terlebih bagi guru aparatur sipil negara wajib memenuhi 32 poin kinerja untuk bisa mendapatkan penilaian kinerja yang Anda nantikan. Ini akan berpengaruh terhadap nasib pencairan tunjangan profesi gurunya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak informasi berikut sampai selesai. Yang saat ini terjadi di lapangan adalah guru mengalami kesulitan untuk memenuhi 32 poin kinerja yang sudah direncanakan di awal, yang mana hal ini akibat dari saat pengisian perencanaan kinerja belum paham sepenuhnya. Jadi hal ini perlu diantisipasi. Masalah tidak berhenti di situ saja, ya. Ada juga guru-guru yang mengalami keliru dalam memilih tugas tambahan di pengelolaan kinerja di PMM. Kemudian, bagaimana jika sudah seperti ini? Untuk hal itu, tenang saja karena Kemendikbudristek memberikan solusi, yaitu untuk menggantinya atau melakukan pengeditan rencana kinerja. Nah, inilah yang kurang berterima dengan para guru, ya. Sementara para guru tetap ingin supaya jangan ada penilaian terhadap ini, ya. Jangan sampai ada pengisian PMM. Tetapi Mendikbudristek, ya, tetap harus mewajibkan hal ini, ya. Dengan tidak bisa jebol untuk ya perencanaan awal, maka bisa diedit ya rencana hasil kerjanya. Dalam arti ini adalah satu hal yang wajib dilakukan oleh seluruh ASN dalam arti guru. Fitur edit rencana hasil kerja RHK di tahap pelaksanaan pengelolaan kinerja telah tersedia di dalam platform Merdeka Mengajar atau dalam PMM. Sudah tersedia Bapak Ibu ya, dalam PMM. Fitur ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada guru dalam menyesuaikan RHK pada pengembangan kompetensi atau tugas tambahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru. Nah, satu pertanyaan, bagaimana cara edit RHK atau rencana hasil kerja di pengembangan kompetensi? Yang pertama, klik kumpulkan di pengembangan kompetensi. Yang kedua,
klik ubah rencana hasil kerja di halaman pengembangan kompetensi, kemudian akan muncul jendela pop-up permintaan konfirmasi apakah Anda telah berdiskusi dengan atasan mengenai perubahan RHK. Silakan centang dan klik sudah diskusi jika Anda sudah berdiskusi dengan atasan terkait perubahan RHK. Berikutnya, selanjutnya Anda dapat melakukan perubahan pada rencana hasil kerja atau RHK sesuai keinginan Anda. Dan catatan perubahan tersebut harus memenuhi persyaratan minimum sebesar 32 poin. Klik simpan jika Anda sudah melakukan perubahan rencana hasil kerja atau RHK. Selanjutnya, pada halaman ubah rencana hasil kerja, Anda akan mendapat pemberitahuan rencana hasil kerja telah diubah oleh Anda. Klik lanjut untuk menyimpan perubahan RHK tersebut. Yang kelima, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi kembali sebelum menyimpan perubahan rencana hasil kerja atau RHK. Kemudian klik simpan jika RHK sudah sesuai dan sudah didiskusikan dengan atasan. Terus klik kembali jika ingin melakukan pengecekan ulang atau melakukan perubahan kembali sebelum disimpan. Jadi perlu diketahui bahwa RHK atau rencana hasil kerja yang lama akan dihapus. Yang keenam, Anda telah berhasil melakukan perubahan rencana hasil kerja atau RHK. Kemudian perubahan ini akan disimpan ke dalam pengelolaan kinerja Anda. Seterusnya, berikut merupakan tampilan dari sisi atasan. Jika terdapat perubahan rencana hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai, akan muncul keterangan perubahan dilakukan di waktu depan. Nah, seterusnya bagaimana cara edit rencana hasil kerja di tugas tambahan? Nah, ini juga ini Bapak ya. Yang pertama, kumpulkan di pengembangan kompetensi, kemudian klik ubah rencana hasil kerja di halaman pengembangan kompetensi, dan seterusnya Anda dapat melakukan perubahan pada RHK sesuai dengan keinginan. Ya. Namun pastikan bahwa tugas tambahan yang dipilih setelah sesuai telah disertai dengan surat kerja atau surat tugas. Tentunya surat tugas, laporan tugas pelaksanaan yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan tugas tambahan tersebut. Yang berikutnya, pada halaman ubah rencana hasil kerja, Anda akan mendapat pemberitahuan rencana hasil kerja telah diubah oleh Anda. Klik lanjut untuk seterusnya. Kemudian Anda akan diminta untuk mengonfirmasi kembali sebelum menyimpan perubahan rencana hasil kerja atau RHK. Klik simpan jika RHK sudah sesuai dan sudah didiskusikan dengan atasan. Klik kembali jika ingin melakukan pengecekan ulang atau melakukan perubahan kembali sebelum disimpan. Berikutnya, Anda telah berhasil melakukan perubahan rencana hasil kerja atau RHK. Perubahan ini akan disimpan ke dalam pengelolaan kinerja Anda. Yang ketujuh, berikut merupakan tampilan dari sisi atasan. Jika terdapat perubahan rencana hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai, akan muncul keterangan perubahan dilakukan di waktu kapan. Demikian ulasan tentang guru kesulitan memenuhi 32 poin kinerja dalam pengelolaan kinerja dari yang sudah direncanakan Kemdikbudristek. Siapkan solusi ini, semoga informasi dapat bermanfaat bagi seluruh Bapak Ibu guru. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.